Sampai saat ini untuk obat khusus untuk mengobati COVID masih belum ditemukan. Masih belum gitu. ada. Yang ada adalah kita melakukan contohnya mungkin penelitian-penelitian yang ada dari Cina mungkin yang pertama kali ada gitu kan, mereka sudah melakukan penelitian-penelitian. Oh, diberikan obat antivirus ini, oh berikan obat antivirus yang ini, dikombinasikan dengan yang ini ya gitu. Itu mempunyai outcome atau hasil yang lebih baik misalnya. Jadi kita belajar dari itu. Jadi kita menerapkannya kepada pasien-pasien yang ada. Nah, kemudian bagaimana dengan perkembangan vaksin sendiri, Dok? Di Indonesia, kemudian juga di rumah sakit di mana dokter bekerja. Oke, kalau vaksinasi sendiri sekarang sedang berjalan. Kebetulan juga hari ini saya baru aja vaksin tadi pagi. Dan vaksin ini yang diimport dari luar negeri ke Indonesia itu adalah vaksin yang Sinovac yang buatan dari Cina. Nah, mungkin dasar pemilihan dari pemerintah sendiri karena ini adalah buatan dari virus yang tidak aktif. Virus yang tidak aktif. Sebenarnya dan pertimbangannya itu? Ya, tidak aktif sehingga efek samping yang akan timbulnya pun jauh lebih rendah dibandingkan dengan virus yang aktif kayak gitu. Mungkin dasar pertimbangan dari pemerintah seperti itu. Nah, vaksin ini mungkin tahap awal sekarang memang hanya pada tenaga kesehatan sendiri. Kenapa butuh vaksin ini? Karena diharapkan nantinya timbul herd immunity, kekebalan yang ada pada satu kelompok populasi gitu. Jadi akan mengurangi resiko seseorang terkena COVID-19. Kenapa sekarang baru di tenaga kesehatan dulu? Karena resiko terbesar otomatis di tenaga kesehatan karena yang banyak berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang ada gitu. Mungkin juga nanti akan ke pelayan masyarakat ya, mungkin tokoh-tokoh juga yang berpengaruh nanti kedepannya akan sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah satu proses yang panjang, kayak gitu. Nggak bisa dalam satu waktu, satu titik jangka waktu tertentu semua masyarakat Indonesia divaksin gitu. Bahkan dari rancangan Kementerian Kesehatan pun pada awalnya bisa sampai 3 tahun untuk memvaksin 270 juta masyarakat Indonesia. Planningnya itu sebenarnya sampai 3 tahun. Iya, 3 tahun. Cuma memang ya dengan keterbatasan desakan-desakan yang ada, ya kita harus mempercepat ini. Diharapkannya sampai akhir tahun ini sih sebenarnya. Dari 3 tahun dipangkas jadi 1 tahun. Diharapkan ya. Karena sebenarnya juga vaksin itu bukan satu hal yang mudah. Karena ketika ada satu vaksin yang banyak, misalnya untuk anak-anak gitu ya, itu durasi untuk menemukannya sebenarnya bisa 10 tahun, 15 tahun. Saat ini vaksin COVID-19 ini kan diproduksi hanya dalam 8 bulan. Itu pemangkasannya dari yang mungkin 10 tahun ke 8 bulan aja sudah cukup ekstrim ya. Ekstrim sebenarnya gitu. Ya makanya seberapa efektifnya nanti suatu vaksin ini juga baru bisa akan kelihatan nanti setelah tercapai herd immunity ini gitu. Yang ada sekarang adalah mungkin ada di berita efikasi itu ya, yang efektivitasnya 65%. 65% Sinovac ini. Sebenarnya efikasi itu berbeda dengan efektif. Oh, beda ya. Efektivitas itu. Ketika efikasi ini ada hasilnya ketika uji klinis tahap 3 itu selesai. Jadi di 65% yang keluar adalah kemampuan, efikasinya itu adalah kemampuan suatu vaksin bisa menurunkan sekian persen penyakit tersebut dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin gitu. Betul. Tapi ini kan persenan, mungkin orang-orang juga banyak yang membandingkan. Contohnya Pfizer misalnya, vaksin yang lain yang 90% gitu. Wah, itu lebih bagus sebenarnya. Nggak seperti itu juga sebenarnya. Karena banyak hal yang bisa mempengaruhi kenapa nilai efikasi yang ini lebih besar atau efikasi yang ini lebih kecil gitu. Contohnya ketika uji klinis ini kan dia istilahnya keadaannya dibuat seperti ini, orang-orangnya berapa banyak, di luar negeri berapa banyak,
paparannya yang COVID-nya berapa banyak di sini, berapa banyak di sana. Hal itu yang bisa menyebabkan kok nilainya, efikasinya yang ini lebih tinggi, ini yang lebih rendah. Gitu. Karena pas uji klinisnya memang situasinya beda gitu Berbeda. ya, antara Sinovac dan yang lainnya. Kayak Pfizer itu dia uji klinisnya dia dilakukan juga ke tenaga medis. Oh seperti itu. Jadi ke tenaga medis otomatis ketika dilakukannya di tenaga medis paparannya semakin banyak. Ya. Ketika paparan semakin banyak, dia otomatis efikasinya akan semakin naik. Di Indonesia sendiri Sinovac itu dilakukannya ke orang awam, bukan tenaga kesehatan. Seluruhnya sekitar 1.600 orang atau ya kalau saya nggak salah. 1.600 orang. Sekitar berapa ribu orang itu yang uji klinis itu ya. Yang uji klinis itu di Bandung hanya orang awam, maksudnya orang biasa, bukan tenaga medis. Otomatis paparannya pun juga lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kesehatan gitu. Jadi perbandingannya nanti menghasilkan yang berbeda tentunya. Gitu. Nggak bisa dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, karena perbandingan itu pun dengan vaksin misalnya Sinovac yang ada dengan orang yang tidak divaksin atau diberikan placebo atau obat kosong lah istilahnya gitu, obat kosong. Belum ada penelitian yang membandingkan, oh ini orang dikasih Pfizer, oh ini orang dikasih Sinovac. Ini yang lebih tinggi apa yang bukan ya gitu. Kalau ini mungkin head to head ya, jadi antara yang satu dengan yang satu bisa dibandingkan. Kalau yang ada sekarang efikasinya itu adalah seseorang divaksin Sinovac dengan yang tidak divaksin, seseorang dengan Pfizer yang dan tidak divaksin. Gitu. Terus kemudian orang-orang yang ini vaksin kan belum untuk semua orang ya, anak-anak belum bisa ya? Belum bisa. Belum bisa. Terus kemudian apa yang belum bisa lagi? Ibu hamil belum boleh. Atau yang berencana untuk hamil. Oh, yang berencana pun tidak boleh. Berencana juga tidak Program boleh. hamil gitu berarti belum. Kemudian ibu menyusui juga. Kemudian juga orang-orang dengan lanjut usia lebih dari 60 tahun. Lanjut usia lebih dari 60 tahun. Lebih dari 60 tahun dan juga pasien dengan penyakit bawaan tertentu, komorbid tertentu. Sebenarnya penelitian di luar negeri itu bisa diberikan juga pada orang yang usia lebih tua. Contohnya mungkin Ratu Elizabeth. Oh iya. Beliau sudah 90 tahunan tapi tetap divaksin juga. Ini lebih kepada uji klinis yang dilakukan di Indonesia kayak gitu. Karena uji klinis yang dilakukan di Indonesia dilakukan pada orang usia golongan produktif dan dengan kriteria tertentu dan terbukti sudah aman. Kayak gitu. Makanya kenapa vaksin ini juga diberikan pada orang-orang yang masuk kriteria itu gitu. Sesuai dengan apa yang sesuai diteliti. Ada yang sudah diteliti. Ketika tidak dilakukan, nanti misalnya ada orang yang misalnya ibu, selama ini mungkin jarang ya ada penelitian dimanapun juga gitu pada orang yang menyusui atau orang hamil, kecuali emang obat-obat untuk ibu hamil dan menyusui ya gitu. Itu beda cerita gitu. Mungkin nggak ada, bahkan anak-anak pun juga sepertinya nggak pernah ada penelitian yang ada buat bukan sekedar vaksin aja ya. Untuk uji coba suatu obat gitu ya. Terus gimana lagi sendiri dok tadi rasanya di vaksin dok? Kalau saya sih nggak merasakan hal yang mungkin ada beberapa orang katanya lapar segala macam, nyeri, pegel, ada yang mual juga gitu. Kalau saya sendiri tadi disuntiknya di lengan sebelah kiri, mungkin ya sama seperti suntikan yang lainnya. Pada awalnya pasti ya dimasukin jarum otomatis ada sakitnya, ada sakitnya. Tapi setelah selesai itu sih sudah nggak ada rasa macem-macem yang lainnya sih. Tapi memang menurut prosedur sendiri itu dipantau berapa lama sih dok setelah vaksin itu? Setelah vaksin itu sebenarnya dari awal mulai pendaftaran, kedua nanti di screening, jadi nggak semua yang sudah terdaftar pun bisa langsung divaksin. Screening lagi karena nanti ada tekanan darahnya bagus atau enggak, terus ada penyakit-penyakit penyertanya atau enggak, suhu badan kita juga nggak boleh demam gitu. Nanti di meja ketiga nanti dia baru akan dilakukan vaksinasi, dan keempat adalah observasi, sekaligus selesai observasi akan diberikan sertifikatnya gitu. Nah kalau misalnya observasinya sendiri di tempat tersebut kurang lebih 30 menit. 30 menit berarti setelah vaksinasi tidak boleh meninggalkan dulu ya, diobservasi dulu. Betul. Sebenarnya observasi itu tujuannya untuk apa sih? Apakah ada gejala-gejala yang memang bisa dirasakan seperti itu setelah vaksinasi atau gimana? Ya, yang paling ditakutkan ketika ada penyuntikan misalnya obat pun atau sekarang vaksinasi ini adalah reaksi shock atau yang disebut shock anafilaktik. Jadi
reaksi alergi yang berat pada satu zat yang disuntikan ke dalam tubuh. Jadi itu bisa sampai ke gagal nafas dan bisa menyebabkan kematian karena alerginya itu. Makanya kurang lebih 30 menit harus ada di layanan kesehatan tersebut sampai dinyatakan benar-benar aman dan boleh meninggalkan layanan kesehatan setelah vaksin. Kemudian vaksinasi ini sendiri katanya 2 kali ya dok? Benar Iya, ya? betul. Itu untuk apa dan bagaimana jaraknya Mas, setelah vaksinasi pertama ke vaksinasi kedua? Iya, jadi kalau Sinovac ini memang diberikannya dalam 2 dosis. Dosis yang misalnya yang pertama ini misalnya saya hari ini, nanti dosis yang kedua akan diberikan dalam jangka waktu 14 hari ke depan. 14 hari. 2 minggu kayak gitu. Nah, kenapa harus dalam 2 dosis? Ini juga berdasarkan penelitian yang ada. Ketika disuntikan yang vaksin yang pertama akan timbul reaksi dalam tubuh untuk membentuk antibodi, gitu. Ketika timbul antibodi, dia akan menimbulkan grafiknya naik gitu untuk antibodinya. Tapi ketika suntikan yang pertama belum mencapai ambang batas yang kita mau, gitu, untuk seseorang bisa melawan virus ini, gitu. Makanya optimalnya menurut penelitian setelah 2 minggu diharapkannya kita suntik lagi supaya naik antibodi ini akan naik melebihi dari ambang batas yang kita mau, gitu. Jadi gitu, memang dosisnya 2 kali berdasarkan penelitian ya memang ya. Berdasarkan penelitian. Ada juga vaksin yang dikembangkan, kalau saya nggak salah itu Johnson ya kalau nggak salah, itu hanya 1 kali penyuntikan. Hanya 1 kali. Gitu. Ya ini sekali lagi ya semua pasti dalam maksudnya penelitian-penelitian yang ada. Terus kalau ke depan tuh memang mau pakai Sinovac terus atau memang ada rencana untuk ini, ada dengar info bagaimana dok? Ya kalau saya mendengarkan info dari pemerintah sendiri sih ke depannya tidak hanya Sinovac. Tidak hanya Sinovac. Jadi akan ada Pfizer, ada Astra juga yang akan diimport dari luar negeri. Bahkan Indonesia pun juga membuat. Vaksin merah putih kayak gitu. Jadi ya ini memang masih dalam tahap perkembangan semua. Kita harapkan pun juga kita nggak sekedar cuman import dari luar negeri, tapi vaksin merah putih yang bisa kita produksi sendiri dari dalam negeri dan untuk masyarakat kita juga. Vaksin merah putih beda dengan vaksin Sinovac yang mentah bukan ya? Bukan beda. Kalau yang mentah tetap namanya Sinovac ya, iya, nanti serinya. Nah itu setiap vaksin nanti penanganannya dan dosisnya sama atau enggak sih? Beda ya? Nanti dosisnya akan beda-beda. Bahkan perlakuannya pun berbeda. Jadi butuh medianya, istilahnya lingkungannya harus dibekukan atau seperti apa, itu kan juga berbeda-beda dengan satu yang sama lain. Cuman memang sekarang saat ini yang ada di Indonesia, yang sudah ada di Indonesia dan untuk tenaga medis tahap pertama ini Sinovac semua. Oke, mungkin walaupun sudah ada vaksin tapi kan tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya dok. Betul. Nah, gimana menurut pandangan dokter ini? Apakah sudah aman nih, udah ada vaksin atau gimana? Mungkin kalau pandangan saya ini suatu harapan yang baru. Dengan adanya vaksin ini ada satu harapan yang timbul, yang setelah sekian lama kita berkutat dengan COVID ini adalah vaksin adalah satu harapan yang baru yang kita harapkan ketika nanti tercapai herd immunity yang tadi saya bilang, kita akan bisa lepas. Tapi ya tadi yang saya bilang bahwa itu cukup proses yang panjang. Beberapa peneliti bilang kalau di Indonesia sendiri kita akan tetap protokol kesehatan sampai setidaknya akhir tahun 2021. Sampai akhir tahun 2021. Jadi sabar dulu. Iya. Diharapkannya kita akan tetap menerapkan protokol kesehatan ini secara bersama-sama. Mungkin orang-orang ada yang beranggapan bahwa petugas kesehatan enak nih sekarang sudah dapat vaksin dulunya, udah hebat, istilahnya sudah kebal sudah bisa bebas ya gitu. Enggak ya gitu, karena nilai efikasinya juga tadi saya bilang hanya menurunkan sekian persen ya gitu, tapi ya daripada tidak sama sekali kan. Diharapkannya nanti kita akan tetap sama-sama menerapkan protokol kesehatan dan di akhirnya nanti kita akan melepas sama-sama masker gitu. Kita harapnya semuanya sama. Kita harapannya seperti itu ya dok. Jadi memang vaksin ini tidak menjadi satu hal yang
memastikan kita bebas gitu ya. Iya. Memang perilaku kita juga dituntut di situ ya. Terus kemudian orang yang sudah divaksin itu masih ada resiko terkena apa enggak sih, Dok? Tetap masih ada. Masih ada. Tetap masih ada resiko yang terkena. Karena yang tadi saya bilang bahwa efikasi dari satu vaksin itu kan kemampuan dari satu vaksin untuk menurunkan penyakit tersebut, ya. kemungkinan terkena penyakit tersebut sekian persen dari seseorang yang tidak divaksin. Berarti masih ada kemungkinan terinfeksi, masih. Gitu. Bahkan ada beberapa penelitian juga setelah divaksin pun ternyata tidak timbul antibodi di dalam tubuh seseorang. Ada juga yang seperti itu, walaupun mungkin kemungkinannya kecil kayak gitu. Tapi tetap aja ada. Nah, ketika ada seperti itu otomatis kan tidak melindungi 100%. Ya, kayak gitu. Dan itu yang mengakibatkan bahwa kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Oke, Dok. Nah, sekarang kita mau coba bahas tentang mitos dan fakta yang beredar di masyarakat nih. Ada beberapa yang sudah dirangkum di sini. Nah, kemudian yang pertama ini tentang face shield. Apakah face shield itu bisa menggantikan masker atau mungkin di teman-teman katakan face shield versus masker? Baikan yang mana sih, perlu yang mana sih gitu, Dok? Iya, kalau itu face shield bisa menggantikan masker itu adalah mitos. Mitos ya? Iya, karena kalau kita lihat sendiri masker dia menutup ya, menutup benar-benar kan kita. Kalau misalnya yang saya pakai ini masker bedah kayak gitu, di sini ada bagian yang untuk kawatnya. Ini untuk menyesuaikan bentuk hidung karena ya bentuk hidung beda-beda juga gitu. Terus nanti harus ditarik juga. Ini kan melindungi untuk keluarnya droplet. Karena tadi memang di awal dijelaskan bahwa penyebarannya lewat droplet gitu. Jadi kalau face shield sendiri dia memang melindungi mata ke bawah gitu, tapi kan sebelah sininya kosong ya. Bisa aja melebar lewat sini juga. Apalagi kalau bersin apa segala macam kan itu arahnya kemana-mana gitu. Ya itu nggak bisa sih kalau face shield. Yang ada adalah face shield sebagai tambahan untuk masker. Oh, tetap harus pakai masker, kemudian baru dilindungi itu ya. Karena kalau misalnya pakai face shield juga kan dia terlindungi area mata. Area mata kan juga jadi salah satu tempat untuk penyebarannya. Ketika kita juga bisa ngucek-ngucek mata, dia bisa masuk virus. Jadi memang virus itu bisa masuk lewat mata ya. Betul. Jadi memang mata itu ada semacam apa sih medisnya itu? Dia kan termasuk saluran juga ya, mukosa terhubung juga ya. Ada mukosanya, jadi dia kan bisa masuk juga melalui mata, melalui hidung, melalui mulut juga. Gitu. Oke. Yang kedua, Dok, apakah hanya orang tua atau yang di atas 60 tahun nih yang dapat terinfeksi virus ini? Kan ada yang ngomong, saya masih muda, nggak mungkin lah kena virus gitu. Itu untuk orang-orang yang tua saja gitu. Iya, itu mitos. Mitos juga. Iya, karena mungkin kenapa ada anggapan seperti itu, karena yang bergejala berat adalah orang-orang dengan usia yang lebih tua. Memang resikonya lebih berat. Resikonya lebih berat, dan biasanya orang-orang sudah lebih tua, mereka punya penyakit tambahan, jantung, darah tinggi, misalnya kencing manis, kayak gitu. Itu akan memperberat gejalanya dari COVID. Sebenarnya justru yang paling banyak terinfeksi adalah orang-orang dengan usia produktif yang terinfeksi, tapi tidak bergejala. Sebenarnya di faktanya di lapangan seperti itu. Justru yang tidak bergejala ini menyebarkan pada orang-orang yang lebih berisiko gitu. Jadi tidak ada satu orang pun yang akan kebal dengan COVID-19 itu. Buktinya tenaga medis, tenaga kesehatan banyak juga yang tumbang kayak gitu, bahkan sampai meninggal. Bahkan sampai olahragawan pun ada yang kena ya. Betul. Yang seharusnya kan imunnya tinggi gitu ya, kalau dia sudah rajin olahraga, makanannya mungkin sehat, tapi tetap aja bisa terpapar. Ya. Mungkin juga kalau kita perhatikan sekelas presiden Amerika Serikat. Oh iya. Mantan mungkin ya. Itu juga seseorang yang pasti sudah dilindungi dengan sedemikian rupa. Beliau bisa terkena juga. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa kebal terhadap COVID-19 ini. Oke, kemudian kan ada banyak cara pencegahannya tadi. Apakah memang benar cara terbaiknya itu adalah sering cuci tangan, Dok, pakai sabun gitu untuk mencegah penyebaran COVID-19 sendiri itu? Ya, kalau itu fakta. Itu fakta ya? Itu fakta.
Tapi nggak cuma serta-merta kita hanya cuci tangan terus itu, karena memang ya gerakan 3M plus 2M yang tadi saya bilang juga bahwa itu harus kita lakukan juga. Mencuci tangan dengan air yang sabun dan air mengalir, kalau mepet nggak ada boleh pakai hand sanitizer. Dan mencuci tangan pun itu tidak sembarangan, nggak asal cuci tangan gitu aja. Memang harus ada step-stepnya juga. Mungkin mulai dari kita membasuh tangan kita dengan air, kemudian pakai sabun, diletakkan di telapak tangan, kita usap-usap. Kemudian bagian punggung tangan ini dua-duanya, kemudian di sela-sela jari. Kemudian juga harus ada gerakan mengunci seperti ini. Terus kemudian di bagian antara sela jempol ibu jari, dua-duanya juga, kemudian di jari-jari, bahkan sampai juga ada yang di pergelangan juga, baru kita basuh dengan air mengalir. Itu sebenarnya harus urut apa enggak sih, Dok? Ya, kalau ini kan hasil juga dari Badan Kesehatan Dunia WHO yang menerapkan 6 langkah untuk cuci tangan. Nah, ini sebenarnya juga sudah ada lama. Sudah ada lama. Jadi sekarang ini pun juga kita gencar untuk melakukan edukasi ke masyarakat juga, yang sebenarnya itu sudah ada sejak lama. Bahkan sebelum COVID ya sudah. Iya, sebelum COVID itu sudah ada cara mencuci tangan memang yang seperti baik itu. Dan benar gitu. Oke. Nah, kemudian apakah hewan peliharaan bisa menyebarkan COVID? Karena memang kan tadi di awal dikatakan awalnya dari hewan nih. Nah, kalau untuk sekarang nih, hewan peliharaan bisa nggak sih nyebarin COVID? Mitos itu ya? Karena memang butuh penelitian yang jauh lebih dalam lagi ketika COVID-19 ini bisa menular dari hewan peliharaan ke manusia. Karena yang sekarang ada adalah penyebarannya manusia ke manusia yang lain melalui droplet gitu. Walaupun memang dari awalnya dari hewan ya seperti itu, tapi sekarang faktanya adalah tidak seperti itu ya, dari manusia ke manusia. Nah, ini yang tadi saya awal bilang bahwa coronavirus ini memang sudah ada, sudah lama, mungkin beratus-ratus tahun yang lalu ya gitu. Tapi karena dia mengalami mutasi, dia menginfeksi manusia. Jadi boleh dikatakan sebenarnya sudah lama ada, cuma dia tidak bisa menginfeksi manusia. Tapi pada kejadian tahun 2019 kemudian bisa menginfeksi manusia. Oke. Nah, kemudian sebenarnya sudah ada obat khusus belum sih, Dok? Tadi sudah sempat dibahas sebenarnya. Terus kemudian yang dikatakan yang beredar di masyarakat ya, Dok, obat malaria bisa menyembuhkan COVID gitu. Gimana, Dok? Ya, itu mitos. Karena yang tadi saya bilang bahwa sampai saat ini belum ada obat khusus yang bisa untuk menyembuhkan COVID-19. Kemudian waktu kemarin sempat ada rekomendasi juga untuk memberikan obat malaria atau kloroquine, tapi saat ini sudah beberapa lama yang lalu sih itu sudah dicabut juga. Jadi sekarang kloroquine sudah tidak diberikan lagi untuk pasien COVID. Berarti memang sempat ya diberikan? Sempat diberikan memang. Tapi memang pada perkembangannya akhirnya tidak. Ya, tadi yang saya bilang bahwa ini penelitian terus berjalan terus. Ketika nanti ada efektif, kita coba gitu. Tapi memang sampai sekarang belum ada yang secara khusus untuk obat. Contohnya mungkin kalau gampangannya demam, kita kasih paracetamol paling gampang. Itu kan sudah obat demam ya paracetamol. Nah, kalau saat ini tuh belum ada obat COVID ya, obat COVID apa gitu belum ada ya. Terus kemudian nih mengenai kalau misalkan kita pergi-pergi sering kan ke bank atau ke mall gitu diperiksa suhu dulu. Nah, kalau benar nggak sih kalau orang yang lolos cek suhu itu pasti negatif gitu? Mitos. Ya. Jadi yang tadi juga saya sempat bilang bahwa seseorang yang lolos dengan pemeriksaan suhu belum tentu dia tidak terinfeksi. Karena terinfeksi tidaknya COVID-19 itu hanya dibuktikan lewat pemeriksaan PCR. Bahkan mungkin sekarang kan banyak juga pemeriksaan dari awal, mungkin rapid antibody, rapid antigen yang mungkin sekarang lebih ngetrennya gitu. Itu sebenarnya apa bedanya sih, Dok? Sebenarnya kalau rapid antibody dia menilai antibody yang ada di dalam tubuh. Jadi ketika seseorang terinfeksi, otomatis tubuh akan membentuk antibody. Ketika antibody itu ada, itu nanti akan hasilnya reaktif gitu. Dia ada IgM, ada IgG. Kemudian kalau rapid antigen dia menilai antigen. Kalau tadi antibody itu dari darah. Kalau antigen itu dia colok hidung. Dicolok hidungnya. Tapi dia rapid jadi kan cepat ya.
pemeriksaannya paling cuma butuh waktu kurang lebih 30 menit lah untuk sampai menilai hasilnya gitu. Berarti yang dicolok di hidung itu bukan tentu swab ya? Iya, swab itu nama pemeriksaan mencolok hidungnya. Oh, gitu. sebenarnya itu nama. Cuma kalau misalnya metodenya kan ada rapid itu yang cepat, kemudian rapid antigen, ada metodenya pakai PCR, itu swab juga gitu. Iya. Jadi bisa membuka kita wawasan kita juga. Iya benar. Ya. Jadi kemudian mitos berikutnya dok, orang yang sudah terinfeksi tidak dapat terkena kembali dok. Gimana itu? Mitos ya. Jadi ada beberapa laporan kasus, tapi memang itu laporannya memang maksudnya masih kecil ya. Ada beberapa pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID bisa terinfeksi lagi COVID-19. Karena tadi mungkin ada pertanyaan juga bahwa kan sudah terkena COVID-19, sudah terbentuk antibodi, kok nggak bisa sih ngelawan kayak gitu? Karena antibodi ini ada di dalam tubuh manusia sampai seberapa lama itu masih dalam penelitian. Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bisa sampai 1 tahun. Perbedaannya pada individu setiap orang berbeda-beda gitu. Makanya ini susah. Dan kita juga penelitian ini kan berdasarkan waktu ya. Ini COVID berjalan 1 tahun. Berarti kita baru bisa penelitian 1 tahun ini gimana gitu kan? Apakah masih ada atau enggak gitu ya? Kalau kedepannya sampai sejauh apa ya penelitian ini akan terus berjalan gitu. Jadi memang bisa saja masih bisa terkena kembali gitu ya. Ada laporan kasusnya. Ada fakta bukti di lapangannya. Ada fakta buktinya. Oke. Kemudian kalau zamannya sekarang kan nih belanja online dok. Belanja online ya, terus terima paketan kiriman. Nah ada yang ngomong nih dari paket kiriman tuh hati-hati karena bisa nyebarin COVID gitu. Menurut dunia medis sendiri gimana itu? Mitos ya. Kalau sebenarnya ada yang tadi saya bilang ada memang lingkungan khusus yang bisa membuat virus ini masih tetap ada, bertahan hidup. Cuman untuk kedepannya dalam artian untuk menjaga kita sendiri, misalnya kita mendapatkan paket atau apa, ya lebih baik misalnya kita buka di luar. Kita dibuka di luar, kemudian kita bersihkan, kita desinfektan, gitu. Ya siapa tahu yang mengirimkannya ternyata juga terinfeksi, misalnya seperti itu. Jadi kan mungkin ada droplet lah apa segala macam. Ya kita mending buka di luar, kemudian kita desinfektan seperti itu baru dibawa masuk ke dalam. Itu untuk lebih ke jaga diri kita sih sebenarnya. Sebenarnya bukan karena paket kirimannya, tetapi mungkin orang yang nganternya, mungkin kena droplet orang yang nganternya di jalan bagaimana kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi untuk menjaga diri lebih baik ya udah di luar dulu, semprot dulu, bersih-bersih dulu baru dibawa ke dalam masuk. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang tadi nih sempat berjemur gitu ya, sinar matahari sebenarnya benar nggak sih bisa membunuh virus COVID-19? Mitos. Iya, karena yang tadi saya bilang bahwa virus ini belum bisa dibunuh dengan obat gitu ya. Dan sinar matahari juga nggak bisa serta-merta langsung membunuh COVID-19 ini. Yang dianjurkan adalah berjemur itu untuk istilahnya seperti meningkatkan kekebalan tubuh kita. Berjemur kan adalah sesuatu hal yang baik. Bahkan sebelum ada COVID-19 ini juga itu suatu hal yang baik sih. Gitu. Nah, terus kemudian ini dok, ada yang mengatakan bahwa nggak perlu swab. Ada bisa kok caranya ngecek kita terkena apa enggak, tahan nafas 10 detik. Bahkan ada sampai yang di media sosial ada yang animasinya seperti itu untuk nahan detik sampai titik ini ke titik ini, kalau enggak berarti lolos seperti itu. Ini gimana dok? Ya itu juga mitos ya. Itu mitos ya. Itu mitos karena yang tadi saya bilang bahwa tenaga medis pun nggak bisa membedakan ini COVID-19 atau nggak bisa mendiagnosis langsung kayak gitu ini COVID-19 atau bukan tanpa melalui pemeriksaan PCR ini. Ketika sudah dilakukan PCR baru kita bisa oh ya ini terkonfirmasi COVID-19 gitu. Tapi kalau memang itu tidak untuk COVID, misalkan hanya untuk berarti paru-paru saya baik, itu benar nggak dok? Mungkin karena tidak ada ketika kita menahan nafas mungkin gitu kan itu ada tahanan yang kita lakukan, maksudnya memberikan effort yang besar buat paru-paru kita gitu kan. Nah ketika kita lakukan itu kita bisa mampu misalnya menahan nafas apa segala macam, ya setidaknya
kapasitas ke paru-paru kita itu baik kayak gitu. Tapi ya bukan satu standar ya. Serta-merta ketika bisa ya langsung tidak COVID gitu. Oke, kemudian ada lagi nih yang bertanya nih, COVID itu sebenarnya buatan manusia apa bukan sih? Gitu. Awalnya tuh memang sengaja dibuat, kemudian konspirasi ya. Ya, kemudian nanti dijual antivirusnya biar untung gitu. Ya, ini mitos. Mitos ya. Jadi memang berdasarkan pelaporan kasusnya pun yang pertama kali di Wuhan itu diduganya dari satu pasar hewan yang ada di Wuhan. Dan kalau kita berpikir secara logis gitu, kalau ini buatan manusia kok menyerangnya sampai seluruh dunia gitu, dan seluruh dunia pun juga kita berperang bersama-sama untuk melawan pandemi ini ya gitu. Tidak ada yang tidak terkena dampaknya ya, gitu. Semua betul. kena dampaknya gitu ya. Kalau misalnya untuk menjadi musuh satu negara, misalnya satu negara atau apapun, pasti untuk negara itu aja, nggak sampai satu dunia ini terkena imbasnya semua sih. Kalau menurut saya seperti itu, dan jauh lebih penting daripada memikirkan ini teori konspirasi, ini itulah. Kalau menurut saya sih buang jauh-jauh semua pemikiran itu. Apa yang terjadi, realita yang ada di depan kita seperti apa, ya kita yang hadapin itu. Bagaimana kita melakukan pencegahannya, bagaimana kita berusaha untuk mempersempit orang yang terkena, jangan sampai terlalu banyak. Terus kita mengobati orang-orang yang ada, seperti itu sih lebih. Ya, memang kita harus berbicara fakta dan nyatanya memang ada gitu ya. Kemudian entah itu buatan entah enggak, tapi ini ada dan harus dihadapi gitu ya. Yang jauh lebih penting kan itu ya. Nah, sebenarnya virus corona ini atau COVID-19 ini sama nggak sih dengan flu-flu biasa seperti yang lain itu? Mitos ya. Iya. Jadi ini beda ya? Berbeda. Ketika virus yang menginfeksinya pun itu virus yang berbeda. Virus yang berbeda. Jadi kalau misalnya ini virus sama dengan influenza yang lain, bisa diobati dengan influenza yang lain atau flu-flu yang lain. Tapi ini satu virus yang berbeda, dia spesifik COVID-19, makanya sampai sekarang pun obatnya itu juga belum ada kayak gitu. Berbeda ya dengan yang lain. Nah, kemudian ada lagi yang nanya bahwa kalau kita kumur-kumur pakai obat kumur itu bisa menghilangkan virus gitu. Gimana itu, Dok? Ya, itu juga mitos. Itu mitos juga. Mungkin yang selama ini ada kan obat kumur itu untuk antiseptik ya. Iya, itu bakteri ya, Dok? Iya, bakteri. Belum ada penelitian lebih lanjut yang mengatakan bahwa obat kumur itu bisa membunuh virus COVID-19. Dan di rumah sakit saya pun ada beberapa tenaga kesehatan yang memang terinfeksi juga, dan mereka mencoba untuk memakai obat kumur gitu. Ketika menggunakan obat kumur itu nyatanya tetap positif tetap positif untuk saat pengulangan swabnya gitu. Kan ketika seseorang terinfeksi gitu pasti ada usaha lebih yang pengen pengen coba itu. Ketika mereka juga melakukan percobaan itu, tapi nyatanya banyak yang tetap positif kayak gitu ketika dilakukan swab ulang. Jadi memang air garam pun nggak bisa ya, sama sekali, apalagi itu ya. Karena banyak sekali berarti mitos sebenarnya yang beredar di masyarakat yang kalau kita nggak tahu mungkin itu kita telan mentah kemudian kita anggap sebagai sebuah fakta gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga challenge buat kita gitu, ketika banyak berita atau istilahnya mungkin informasi-informasi yang ada, kita nggak serta-merta menjadi seorang yang bodoh, dalam artian hanya menelan mentah-mentah apa yang ada, tapi kita juga butuh menyaring, karena ya Tuhan juga memberikan kita akal budi untuk bisa menyaring setiap berita yang ada. Nah, satu lagi, Dok, sinyal wifi atau sinyal HP kan banyak nih yang ngomong, wah itu mengganggu kesehatan, bahkan bisa menyebabkan terkena COVID gitu. Benar nggak sih, Dok? Ya, itu mitos ya. Mitos gitu. Ya. Mungkin seperti ini sih, kalau sinyal wifi bisa menyebabkan COVID, mungkin akan jauh lebih banyak orang yang terkena gitu, karena semua orang sekarang pasti menggunakan wifi, menggunakan sambungan telepon gitu. Yang ada mungkin adalah orang banyak menggunakan telepon dalam artian main HP lah apa segala macam, lupa waktu, nggak tidur, nggak makan, menurunkan imunitas.
jadi seseorang lebih rentan terkena COVID itu mungkin. Gitu. Tapi kalau serta-merta sinyal wifi atau sinyal telepon seluler itu membuat kita terinfeksi COVID itu sih mitos. Berarti sebenarnya perilaku mereka sendiri gitu ya yang menyebabkan mereka terkena atau tidak. Kalau memang asik main game terus, lupa istirahat, lupa makan, ya bisa jadi lebih rentan ya, gitu ya. Benar. Nah, kemudian kalau orang yang olahraga sebaiknya tuh pakai masker apa enggak? Sebenarnya rekomendasi ketika seseorang berolahraga itu tidak menggunakan masker. Karena ini adalah ketika kita olahraga, kita kan contoh lari lah, udah engap. Teman-teman banyak yang goes dong. Udah engap kan kayak gitu. Kalau misalnya nggak usah pakai masker pun kita engap, ditambah pakai masker, biasa nggak pakai masker, ini pakai masker aja nggak ngapa-ngapain rasanya engap kayak gitu, karena nggak terbiasa gitu. Nah, yang terpenting ketika seseorang olahraga adalah dia menjaga jarak. Yang terpenting sebenarnya menjaga jarak. Jadi sebenarnya olahraga di tempat yang sepi, di alam terbuka, nggak ada masalahnya kayak gitu. Cuman ya itu di luar kita bisa ngontrol diri sendiri gitu. Tapi kita nggak bisa mengontrol orang lain kayak gitu. Nggak mungkin kita kasih tulisan jaga jarak dengan saya ya, seperti itu kan. Itu susah untuk kita seperti itu. Makanya memang diharapkannya ya olahraga mungkin di rumah, yang bisa olahraga kan nggak tentu harus keluar, bisa aja dilakukan di dalam rumah, apalagi sekarang dengan YouTube yang ada atau dengan peralatan-peralatan yang minimal pun di rumah kita bisa melakukan olahraga. Oke, mungkin kita sudah ada di akhir acara kita ya dok. Terima kasih untuk kehadiran dokter di sini, sudah menjelaskan banyak hal, mengedukasi kita ya. Nah, terakhir mungkin ada himbauan dari dokter secara pribadi atau harapan kepada teman-teman yang menyaksikan program ini, bagaimana kita menghadapi situasi sekarang ini di masa pandemi. Silakan dokter. Ya, kalau dari harapan saya pribadi dan mungkin juga harapan semua tenaga kesehatan yang ada, bahwa COVID ini adalah sesuatu hal yang nyata, di mana kita pun sebagai tenaga medis kita sama-sama sedang belajar. Kita belajar, seluruh dunia ini sedang belajar suatu virus yang baru. Kita sama-sama sedang menghadapi pandemi yang ada. Ini satu hal yang real sekali lagi. Dan ketika obatnya belum ditemukan, apa yang kita bisa lakukan? Yang bisa kita lakukanlah ini. Apa yang bisa menjadi bagian kita yang kita lakukan, yang bisa kita laksanakan, kita lakukan gitu. Yang tadi saya bilang bahwa ayo patuhilah protokol kesehatan yang ada. Kita memakai masker dengan cara yang baik dan benar juga, sering mencuci tangan dengan air dan sabun air mengalir dan juga dengan sabun. Kemudian juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Kemudian juga ya kalau nggak butuh banget nggak usah keluar rumah, di rumah aja, istilahnya seperti itu. Dan ketika sudah nanti adanya himbauan dari pemerintah yang ada yang lain, misalnya sudah boleh untuk masyarakat luas menerima vaksin, yuk sama-sama kita vaksin. Toh pemerintah tidak akan istilahnya menjebloskan masyarakatnya, gitu. Ketika sudah ada himbauan untuk vaksin, sama-sama kita vaksin. Kalau bisa divaksin itu bisa dibilang itu satu anugerah. Jangan takut ya kalau ada vaksin. Jangan takut untuk divaksin gitu. Itu satu anugerah yang bisa kita terima, kita lakukan gitu. Apa yang jadi bagian kita lakukan. Sisanya kita juga berserah sama Tuhan, kita berdoa bahwa sama-sama pandemi ini akan selesai. Saatnya nanti, saat yang Tuhan sudah tentukan juga, kita sama-sama bisa hidup bebas lagi. Amin. Bisa melepas masker lagi gitu. Oke, itu dia harapan dari Dokter Patricia ya, bahwa kita menghadapi situasi yang nyata di tengah pandemi, tapi jangan takut, lakukan saja bagian kita ya, seperti menjaga jarak, cuci tangan, dan 3M tadi ya. Kemudian kita percayakan semuanya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa kita masih punya Tuhan. Dan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Dan kita sama-sama berharap pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali bebas dan kembali beraktivitas seperti normal biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.